guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Enia Cayani. Nah, di video kali ini Weni mau ngebahas tentang tanda-tanda dia selingkuh. Nah, jadi kan kemarin tuh Weni bikin Q&A gitu di Instagram. Ada yang nanya, "Kak, kalau laki-laki selingkuh itu bisa berubah atau enggak?" Nah, menurut Weni ini pertanyaan yang menarik dan bakalan Weni jawab beserta ciri-ciri cowok selingkuh. Nah, buat kalian yang penasaran sama video ini, jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share ke semua sosial media kalian ya. Oke guys, jadi sebelum ini ngebahas tentang tanda-tanda cowok selingkuh, itu ini bakal ngejawab tentang Q&A yang ditanyain sama followers ini. Jadi kan dia nanya, "Kak, kalau laki-laki selingkuh itu bisa berubah atau enggak?" Nah, di sini tuh ada dua kemungkinan, bisa berubah dan bisa enggak. Nah, yang bisa berubah itu adalah kalau misalnya dia selingkuh karena emang benar-benar hilaf. Hilafnya tuh gimana gitu? Hilaf yang dimaksud ini tuh dia tuh cuman selingkuh karena bosen maybe, atau mungkin dia penasaran gitu loh. Tapi setelah dia selingkuh, dia tuh tahu dia tuh salah dan minta maaf sama kamu dan gak ngulanginnya lagi. Nah, itu tuh bisa berubah karena emang cuman benar-benar hilaf gitu loh. Dan yang gak bisa berubah itu yang dia selingkuh, minta maaf, selingkuh, minta maaf, selingkuh, minta maaf. Dan itu kan berpola, maksudnya tuh diulang-ulang berkali-kali. Dan itu bisa aja adalah emang karakternya dia atau sifat bawaan dia yang ngerasa gak pernah puas sama pasangannya. Jadi dia selingkuh berulang-ulang walaupun dia udah minta maaf. Nah, itu yang nggak bisa dirubah. Ataupun kalaupun bisa berubah, itu tuh susah banget. Dia benar-benar harus kayak nemuin orang yang benar-benar bisa bikin dia tuh sadar gitu loh. Nah, itu dia jawaban dari Weni. Nah, kalau misalnya kamu lagi diselingkuhin, kamu lihat nih dia selingkuhnya diulang-ulang atau enggak. Kalau emang dia nggak diulang dan dia benar-benar minta maaf dan nggak ngulanginnya lagi, kamu bisa jalanin lagi kayak perbaikin hubungannya. Tapi kalau misalnya dia selingkuhnya kayak diulang-ulang gitu, menurut Weni sih harus ditinggalin ya. Nah, kita langsung aja ke ciri-ciri dia itu selingkuh. Nah, yang pertama itu dia bakalan beralasan atau selalu punya alasan buat nggak ketemu sama kamu. Yang biasanya dia tuh lagi off kerja atau lagi nggak ada kerjaan atau lagi libur. Pokoknya punya waktu itu selalu ngeluangin waktu buat ketemu kamu. Nah, ini tuh udah nggak lagi. Jadi kayak selalu ada aja alasannya buat nggak ketemu sama kamu. Terus yang biasanya dia ke rumah kamu, nyamperin kamu, itu tuh udah nggak lagi. Pokoknya itu jadi susah banget buat ditemuin. Udah kayak mau nemuin anak presiden. Nah, yang kedua, sikapnya itu jadi berubah sama kamu. Berubahnya itu gimana? Ya kayak yang kalian tahu lah, yang namanya orang selingkuh itu kan berarti ada dua orang yang harus dia perhatiin kan, kamu dan selingkuhannya. Dan itu berarti waktu kamu untuk diperhatiin itu bakalan lebih berkurang kan. Nah, jadi untuk ngechat kamu, nelpon kamu itu waktunya tuh jadi berkurang. Dan itu berkurangnya tuh sangat amat banyak, bahkan hampir nggak pernah, karena dia udah sibuk atau fokus perhatiin si selingkuhannya. Yang biasanya dia tanyain kamu terus, kamu udah makan atau belum, itu tuh dia nggak bakalan tanyain lagi. Terus yang biasanya dia selalu nelponin kamu, itu jadi udah jarang nelponin kamu. Nah, itu harus kalian curigain. Yang ketiga dia selalu punya privacy. Biasanya nih kalau ketemu atau jalan sama kamu, dia kayak naruh handphonenya, ya udah ditaruh aja gitu, mau kamu buka kayak mau enggak kayak terserah. Nah, ini kalau dia selingkuh biasanya dia bakalan lebih takut dan ngejaga privasinya dia. Mungkin handphonenya dikantongin terus, nggak dikeluarin, atau mungkin handphonenya itu pinnya diganti. Pokoknya kayak benar-benar nggak mau kalau kamu tuh tahu apa yang ada di HP-nya dia gitu loh. Terus dia juga bakal nge-log out semua akun-akun sosmed dia. Jadi kayak benar-benar ngerahasiain gitu loh. Curiga kan kita jadinya. Nah, yang keempat, dia jadi sering ngebatalin janji. Misalnya nih, pagi dia janji aku mau ke sana ya nanti gini-gini. Terus waktu udah dateng pas harusnya dia udah sampai, itu dia ngebatalin. Aku nggak jadi kesana, aku mau tidur, aku capek, aku ngantuk. Padahal paginya dia bilang dia nggak kenapa-napa dan mau pergi gitu loh. Itu tuh harus dicurigain. Dan kayak misalnya kalau dia ngajak kamu jalan, tiba-tiba dia bilang aku nggak jadi deh keluar sama kamu, aku mau keluar sama teman aku. Itu juga harus kalian curigain sih. Nggak semuanya sih yang ngebatalin janji itu selingkuh. Cuman kalau ini ngebatalin janjinya terlalu sering, itu harus kalian curigain. Harus kayak dicari tahu lah, ini dia kenapa, pergi kemana, kok tiba-tiba ngebatalin, ada hal penting apa gitu kan, kok jadi dicuekin. Nah, next, penampilannya itu jadi berubah. Yang biasanya dia tuh kayak kalau kemana-mana tuh cuek, biasa aja. Sekarang tuh jadi kayak harus lebih keren, harus kelihatan lebih menarik, wangi. Pokoknya tuh benar-benar kayak ngejaga penampilannya gitu loh, biar kelihatan lebih perfect. Nah, itu harus dicurigain juga. Kayak
harus jaga-jaga, dia kenapa nih, ada apa nih, padahal nggak pergi kemana-mana, kok jadi kayak mau ketemu anak presiden gitu. Mohon maaf, ini kenapa anak presiden mulu yang dibawa. Oke guys, jadi kita lanjut. Nah, yang selanjutnya itu dia lebih sering marah-marah gitu. Pokoknya kayak ada hal sepele apa gitu, dia tuh langsung marah-marah, langsung lebih sensitif. Padahal biasanya tuh dia tipe orang yang sabar. Nah, itu juga kayaknya harus kalian waspadain sih. Nah, misalnya juga kalau misalnya dia online tapi nggak balas-balas chat kamu, itu juga harus diwaspadain. Biasanya dia yang normal atau dia yang nggak selingkuh, misalnya online. Terus kamu tanya, kenapa kamu nggak balesin chat aku? Iya nih, aku lagi scroll grup misalnya, lagi ada ini nih, atau iya nih aku lagi ngobrol sama teman aku, dengerin dia curhat, terus di screenshot. Pokoknya dia yang normal bakal ngebuktiin kalau misalnya dia tuh nggak ngapa-ngapain gitu loh. Tapi kalau dia yang selingkuh, dia bakalan lebih marah-marah. Kok kamu online tapi nggak balas chat aku? Ya udah sih, ntar juga dibales, santai aja. Atau apaan sih kamu, ntar ngapa gitu. Pokoknya kayak lebih marah-marah gitulah, pokoknya lebih sensitif. Terus kalau kamu hubungin nomor WA-nya atau nomor ponselnya itu kayak sibuk berjam-jam, itu juga harus kamu waspadain ya. Nah, next, kalau misalnya kamu ribut, itu dia lebih langsung ngarah ke kata-kata mau udahan. Jadi biasanya nih kalau kalian ribut, itu tuh dia bilang, ya udah aku minta maaf ya, kamu jangan marah-marah terus dong, jangan ngambek terus. Nah, kalau ini dia bakalan bilang, ya udah terus mau kamu sekarang apa? Kamu udahan. Nah, dia tuh biasanya kalau misalnya udah selingkuh, itu bakalan lebih gampang banget ngucapin kata-kata putus. Nah, jadi ada nggak ciri-ciri yang aku sebutin tadi yang lagi kalian alamin? Kalau ada, kalian harus waspada dan harus hati-hati. Tapi menurut aku nih, cewek-cewek juga kan pikirannya tuh terlalu banyak nettingnya. Jadi harus benar-benar cari tahu dulu. Jangan dia punya ciri-ciri yang ke ini nih, dia punya ciri-ciri nggak balas chat aku nih, langsung kamu labrak, kamu selingkuh ya? Jangan juga kayak gitu, karena itu nggak bagus, langsung main tuduh. Jadi kamu harus punya bukti untuk bisa tahu kalau dia selingkuh, baru kamu bisa bilang ke dia, kamu selingkuh ya gitu. Enggak kok, ini aku punya buktinya. Setidaknya kan kayak lebih rasional gitu kan cara penyampaiannya. Kamu nuduh tapi kamu punya bukti gitu loh. Nah, kalau misalnya kamu nuduh tapi kamu nggak punya bukti, nanti yang ada malah mempermalukan diri sendiri. Nah, oke guys, jadi buat kalian nih ya yang udah pernah diselingkuhin atau lagi diselingkuhin, menurut gue ini tinggalin sih. Soalnya jarang ada orang yang selingkuh itu karena hilaf. Biasanya yang namanya selingkuh ya jelas-jelas lah dia tahu dia nembak orang gitu kan, dia jalin hubungan lagi sama orang. Itu tuh sebenarnya bukan hilaf gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian diselingkuhin, udah deh mendingan udahin dan gak usah sama dia lagi, cari yang lain. Dan masih banyak kan yang mau diajak serius. Susah kalau misalnya kalian mau ngandelin orang yang punya sifat tabiat kurang bersyukur, atau bahkan kayak mau sama orang yang lebih terus. Susah guys, jadi mendingan tinggalin aja deh. Nah, oke guys, jadi udah sekian aja dulu video dari Weni kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa buat di like, comment, subscribe, dan share ke semua sosial media kalian ya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.